Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang dibentuknya Laskar Alawiyin. Apa itu Laskar Alawiyin? Laskar Alawiyin adalah sekelompok mukibin yang dihimpun, dibentuk untuk menjaga para habaib Alwi, menjaga para Alawiyin atau keturunan Bani Alawi atau keturunan Ubaidillah. Wallahi, wabillahi, watallahi, saya sebagai anggota Laskar Alawiyin Indonesia, Laskar Pecinta Alawiyin Indonesia, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan berikrar, satu, akan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjaga kehormatan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun saya berada. Dua, akan taat kepada pimpinan organisasi, keputusan organisasi, berdisiplin dan menjaga adab dalam menjalankan amanah perjuangan. Tiga, akan mengamalkan ilmu, adab, dan akhlak yang diwariskan para ulama Alawiyin serta menyebarkannya demi kemaslahatan umat. Empat, akan membela kebenaran, keadilan, dan menjaga persatuan umat Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. 5, siap menjadi bagian dari perjuangan mulia dengan niat lillahi ta'ala, serta selalu mengingat bahwa perjuangan ini adalah amanah dari Allah dan Rasulnya. 6, siap menjunjung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikrar ini saya ucapkan dengan sepenuh hati di hadapan Allah. Jadi Laskar ini adalah bentukan para habib untuk melindungi mereka dari protes-protes, dari tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh PWILS. Karena selama ini PWILS dianggap sebagai penghalang, pengganggu dakwah mereka. Jadi kalau zaman dulu ya semacam Kenil itu, tentara bentukan Belanda yang terdiri dari beberapa Belanda dan banyakan pribumi. Untuk apa? Ya untuk menghalau para sesama pribumi agar tidak mengganggu Belanda. Tidak mengganggu majikannya yang londo itu. Dan Laskar Alawiyin ini juga mirip-mirip lah seperti itu. Orangnya orang kita, orang pribumi Indonesia, tidak ada Yaman-Yamannya, tetapi direkrut, dilatih, didoktrin untuk melawan sesama pribumi Indonesia yang anti kepada Ba'alwi, yang tidak setuju kepada Ba'alwi. Dan Kenil ini pada akhirnya ada yang tobat juga, bahkan banyak di antara mereka menjadi petinggi TNI. Alhamdulillah. Maka mukibin ini juga insya Allah nantinya akan banyak yang bertobat, bahkan menjadi petinggi PWILS seperti Kiai Haji Muharrar, seperti Kiai Haji Aceng Mujib dan lain-lain. Itu mereka mantan mukibin, mantan Kenil. Sudah dibahas apa alasan dibalik gencarnya PWILS mencegah para habaib Alwi ini. Salah satu di antaranya adalah misi perjuangan melawan kekuasaan Ba'alwi di Indonesia.
perjuangan memperjuangkan kesetaraan umat Islam pribumi di mata imigran Yaman. Begitulah kira-kira. Maka mereka pun, para Habib Ba'alwi, tidak tinggal diam, harus melakukan satu gerakan perlawanan lah begitu. Jadi ini kalau kita pikirkan ini cukup berbahaya karena akan menimbulkan gesekan di grassroots atau di akar rumput atau pribumi melawan pribumi. Tetapi dilihat dari penampilan Laskar Alawiyin ini sepertinya kurang serius atau simbolik saja. Karena pada hakikatnya semua sudah tergabung dalam FPI, Front Persaudaraan Islam atau FPI lama. Pergerakan Mukibin, pergerakan pendukung Ba'alwi ini yang orang-orang pribuminya ini, itu sudah sebagian besar masuk FPI. Tetapi mungkin kemudian dibuat organisasi lagi, laskar lagi untuk mengesankan simbol heroik atau ada pasukan khusus lah begitu. Tetapi kelihatannya memang ini kecil. Tetapi walaupun kecil, ini tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh. Karena mungkin saja orang-orang ini adalah orang-orang mukibin akut, mukibin yang sudah berani mati, rela mati demi Habaib Ba'alwi. Dan ini sebenarnya harus dijadikan target dakwah, disadarkan mereka itu. Bahwa kematian mereka itu, jiwa dan raga mereka itu bisa jadi sia-sia. Karena membela sesuatu yang belum pasti. Belum pastinya apa? Belum pasti mereka benar, belum pasti yang dibela itu benar, para habaib, belum pasti yang dibela itu keturunan Nabi. Mereka seharusnya memvalidasi dulu, meng-cross-check dulu, meyakinkan dulu bahwa dirinya, jiwanya, hartanya, nyawanya ini akan ditukar dengan sesuatu yang jelas. Kalau zaman dulu para sahabat, para muslimin yang berjuang di medan jihad itu sudah jelas-jelas menukar dirinya dengan sorga, dengan kebenaran, dengan janji dari Allah dan Rasulnya langsung. Jadi mereka akan mati syahid dan akan mendapatkan sorga. Betul? Tetapi yang sekarang Allahu a'lam, mereka belum pasti. Tetapi doktrin yang disebarkan memang kamu balasannya sorga kalau mati demi Habaib Ba'alwi. Karena mati kamu demi membela Islam. Nah, inilah yang perlu kita dakwahi kepada mereka, berikan pemahaman kepada mereka bahwa belum tentu, jangan jor-joran mengorbankan segalanya. Jiwa, raga, harta itu harus dieman-eman untuk sesuatu yang belum pasti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melihat perkembangan apakah Laskar Alawiyin ini adalah pasukan berani mati atau pasukan nekat, wallahu a'lam. Tetapi sebagai orang yang waras, kita di PWILS, kemudian orang-orang yang pro terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sebaiknya tidak mengikuti mereka atau tidak terprovokasi oleh mereka. Kalau mereka ngajak gelut, ngajak perang, ya mengalah sajalah. Kita pakai cara-cara berbudaya. Apa itu? Ya ketika ada Habib yang ditampilkan, kita boleh melakukan protes, tidak menerima, tidak menyukai, dan lain-lain dengan damai. Keluarkan poster-posternya, keluarkan orasi-orasinya, tapi tidak memprovokasi untuk perang fisik. Begitu kira-kira. Itulah demokrasi. Bebas mengeluarkan pendapat, ketidaksetujuannya, ketidaknyamanannya terhadap orang-orang seperti itu. Keluarkan argumentasinya dan jelaskan kepada masyarakat di sekitar. Tetapi jika kemudian diprovokasi untuk tawuran, untuk perang, itu lebih baiknya jangan diladeni. Betul? Assalamualaikum. Buat sahabat-sahabat PWI LS se-Nusantara, waspada dengan adanya pengadu domba yang namanya Rizik Habib Unyil yang sering bikin gaduh di negara ini. Dia sudah menantang perang, tapi kalau dia sendiri yang turun tangan, kita borong. Tapi dia provokator untuk mengadu domba antar anak bangsa. Jadi waspada
dengan adanya doktrin-doktrin yang dilontarkan mulutnya Rizik. Jadi sahabat-sahabat, di mana saja berada, jangan takut. Kita bela negara ini dengan darah penghabisan. Rawi-rawi rantas, malang-malang buntung. Kita sudah saatnya senopati-senopati PWILS di Nusantara ini bergerak bersatu untuk merungkatkan atau membasmi penyakit di negara ini, termasuk Rizik dan kawan-kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semangat untuk bela bangsa dan negara ini, dan kiai-kiai pribumi. Jangan sampai sejarah dibelokkan, dan kita wajib hukumnya untuk membela bangsa ini, negara ini, untuk ketentraman negara ini demi anak cucu kita. Semangat, salam satu komando. Datuk Panglima Kombang mengajak sahabat-sahabat untuk berjuang demi bangsa ini, demi negara ini, dan kesucian Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, event atau kejadian yang mungkin akan membahayakan stabilitas keamanan, akan menyebabkan kerusuhan, akan menyebabkan bentrok, itu adalah kemungkinan ya di Jawa Tengah, terutama di daerah Banyumas, di mana Habib Rizik akan mengisi di sana, akan ceramah di sana, akan datang di haul yang diadakan di sana. Maka sikap PWILS sebaiknya adalah memprotes dengan berbudaya, yaitu silakan acara diadakan kalau memang memaksa, tetapi kita akan memprotesnya. Tidak usah membubarkannya, tetapi melakukan orasi-orasi, memprotes, memperlihatkan poster-poster ketidaksukaannya dengan alasan yang argumentatif, yang ilmiah. Insya Allah bagus. Tetapi kalau pihak FPI mengajak perang, mengajak tawuran, ya jangan diladeni, betul? Karena perjuangan kita masih panjang, bukan hanya sebatas ontran-ontran yang kecil itu. Insya Allah dengan kehadiran PWILS yang menjelaskan ketidaksukaan, penolakan dan lain-lain, itu sudah menjadikan pencerahan bagi masyarakat sekitar. Kok ada apa PWILS tidak setuju? Pasti mereka akan mencari informasi, betul? Kita doakan mudah-mudahan Laskar Alawiyyin, Laskar FPI, Batik itu Badan Anti Teroris dan Komunis, bentukan Habib Rizik Syihab juga, itu tidak akan bentrok lah dengan PWILS, mudah-mudahan. Karena ini tidak kondusif. Kita tetap dakwah ini dengan pelan-pelan dan harus menjauhi sikap-sikap yang sama dengan mereka, baik itu caciannya maupun kekerasannya. Sing waras ngalah sih. Begitu kira-kira. Karena ke depan masih banyak agenda-agenda dakwah yang lebih utama ketimbang gelut seperti itu. Target kita adalah masyarakat. Ketika masyarakat sudah banyak yang tercerahkan, tidak lagi mau mengundang HRS atau Habib-Habib lain, lambat laun mereka juga akan sepi. Ketika hanya orang FPI yang menyelenggarakan, ya terserah, itu internal mereka. Dan sebagian mukibin semakin menciut. Itu tandanya mereka sudah terkikis. Jadi tidak perlu buru-buru lah begitu. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi apa-apa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena bagaimanapun yang bentrok itu adalah orang-orang kita juga. Para pribumi Indonesia juga. Yang bertepuk tangan adalah imigran Yaman, Habaib Alwi, yang menjadi tuan-tuan mereka itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.